Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat yang dirahmati Allah, kemudian Bapak Ibu keluarga besar Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita hadir di musola yang kita muliakan ini dan diterangi oleh cahaya matahari pagi yang sudah sangat kita rindukan. Karena beberapa hari ini memang sepertinya hujan sangat bersahabat dengan kita. Pagi ini alhamdulillah terang ya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, hari ini kita sudah berada di tanggal 4 Rabiul Akhir. Jadi baru saja kita meninggalkan atau mungkin ditinggalkan bahasanya oleh bulan Rabiul Awal, yang memang di bulan Rabiul Awal banyak aktivitas, kegiatan-kegiatan yang memang sudah menjadi tradisi bagi kita, ya, dalam rangka memperingati kelahiran Nabi SAW. Kalau di mazhab Syafi'i sekali lagi memperingati Maulid itu dianjurkan kalau dalam mazhab Syafi'i, karena Indonesia ini kan memang mayoritas mazhabnya Syafi'i. Maka pada hari ini kita masih akan membahas, tadi di awal sudah dibaca oleh Ibu surat Al-Ahzab ayat 21. Maka materi kita akan berbicara tentang Rasulullah sebagai uswatun hasanah.
tapi kita batasi kunci keluarga sakinah. Jadi uswatun hasanah dalam membentuk keluarga sakinah. Ya, atau orang lebih mengenalnya dengan istilah samawa. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, ada juga samara. Ya, samawa ataupun samara. Ya. Nah, kalau di surat Ar-Rum ayat 21, ya, sebagaimana yang tentu Bapak Ibu sudah sering mendengar ayat yang satu ini. Bahkan ini ditulis di undangan-undangan pernikahan, ya, terjemahannya. Di mana Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Kan dari ayat ini muncul istilah samawa itu, sakinah, mawaddah, warahmah, litaskunu ilaiha. Memang kalau keluarga itu Bapak Ibu bisa mendatangkan ketentraman, ketenangan. Saya melihat di video singkat, apakah di Reels ya, atau di Instagram, saya lupa. Perbedaan suami ketemu istrinya dengan istri ketemu suaminya. Tapi saya tidak bisa menyimpulkan apakah memang seperti itu keadaan yang sebenarnya. Ibu ada tidak melihat video itu? Ketika suami bertemu dengan istrinya, Pak, senangnya bukan main. Bahagia suami itu ketemu istri, Pak. Ada beberapa cuplikan videonya kan, suami ketemu istri, senang, Pak. Senang sekali. Tapi kemudian ketika video itu berlanjut, istri ketemu suaminya, Pak. Tiba loh, Bapak. Kan? Kok beda ya? Kenapa berbeda rasa itu? Apakah memang seperti itu? Enggak ya? Enggak. Jangan-jangan memang itu representatif dari rasa ibu ketika ketemu suami. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi video tadi melukiskan seperti itu, Pak. Kalau suami ketemu istri, senang sekali, Pak. Wah, mama, bunda, ibu, wah gitu. Senang hati itu, Pak. Tiba istri ke sama suami, tibo loh. Ayo juga balik. Ayolah. Ya kan? Mudah-mudahan tidak begitu. Iya. Bagaimana akan jadi keluarga sakinah Bapak Ibu? Ketemu pasangan hidup saja tidak bahagia. Ketemu pasangan hidup saja, Pak, rasa ada beban gitu kan. Ada beban. Ya, ada beban. Ya, tapi tidak sedikit juga video-video, Pak, yang memang menunjukkan istri-istri yang ketika ketemu suami itu memang ada juga kegembiraan. Tapi yang banyak itu memang anak-anak sepertinya yang digambarkan begitu kuatnya mereka terhadap orang tuanya. Ya, ketika datang itu memang tampak kegembiraan itu. Nah, ini kalau berbicara tentang keluarga, maka litaskunu ilaiha, ada jaminan kan, bahwa dengan pasangan hidup kita itu akan bisa menentramkan. Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu ke depan kita berusaha untuk tentram dengan pasangan hidup kita. Bahagia kalau datang gitu. Ya, bagaimanapun caranya, Pak. Ya, harus dibikin gitu kan, tentram, mengkondisikan bahagia itu kan. Ya. Karena itu pasti representasi dari apa yang ada di dalam hati itu, Pak. Tidak bisa dibuat-buat sebenarnya. Ya, pas dibuka pintu suami pulang tuh, alhamdulillah, ya kan? Ya. Jadi litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Dan dijadikan oleh Allah di antaramu rasa kasih dan sayang. Berarti mawaddah wa rahmah ini Bapak Ibu bukan pilihan, Pak.
tapi karunia dia. Sebab kalau pilihan Bapak Ibu orang kaya Pak, dia bisa beli itu sakinah mawaddah warahmah. Kalau pilihan Pak, kemanapun akan dia cari itu Pak, karena duitnya banyak, bisa dia beli Pak sakinah mawaddah. Kalau memang sakinah mawaddah warahmah pilihan Pak, tapi ternyata tidak pilihan Pak, karunia. Karena banyak juga orang punya duit banyak Pak, tapi keluarganya berantakan Pak, nggak ada sakinah mawaddah. Iya Pak. Berarti balik lagi, sakinah mawaddah warahmah bukan pilihan Bu, karunia Allah. Maka beruntunglah ibu yang hari ini, bapak yang hari ini, memang keluarganya Pak dapat Pak yang tiganya, sakinah mawaddah warahmah. Nah, ada lagi Pak. Itu memang karunia yang luar biasa misalnya. Ya. Ya. Karena dia adalah karunia Allah, Bapak Ibu, tentu ada ikhtiar kita untuk mendapatkan karunia itu. Ya samalah dengan bahasa hidayah yang dulu pernah kita bahas Bapak Ibu, ketika Yahya Waloni ditanyakan itu, kenapa Ustadz memilih Islam, kan itu jawaban Ustadz Yahya Waloni, saya tidak memilih Islam, Islam yang memilih saya. Nah, itu kan bahasanya. Saya tidak memilih Islam, karena ibu bapak Islam itu bukan pilihan. Siapa bilang Islam pilihan? Islam itu karunia Allah Pak, yang diberikan kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Kalau pilihan Islam itu Pak, lawannya masuk Islam dong. Tapi Islam bukan pilihan. Jadi itu statement dari Ustadz Yahya Waloni Pak. Ya, bukan saya yang memilih Islam, tapi Islam yang memilih saya. Berarti Islam bukan pilihan. Islam itu karunia Allah. Maka beruntunglah kita Bapak Ibu, karena kita dilahirkan ya dari orang tua yang beragama Islam, berarti kita mendapatkan karunia Allah tersebut, yaitu berada di jalan yang lurus. Kan ihdinas siratal mustaqim, makna siratal mustaqim ada yang menafsirkan adalah agama Islam. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Jadi kalau berbicara sakinah mawaddah warahmah, itu bukan pilihan tapi adalah karunia dari Allah. Bahkan banyak orang yang sudah kenyang dengan teori sakinah mawaddah warahmah. Lah kenyang ya Pak. Lah itu semua pembahasannya. Kiranya dicari ya Pak, keluarganya tidak model yang nyubahas-bahas itu. Ya, acara-acara motivasi itu Pak, beliau menyampaikan begini. Rupanya tidak bersobok di keluarganya. Ujung-ujungnya lah mengadu sanaknya Pak. Ya, bahwa yang sering memberikan motivasi itu Pak, dikadukan oleh anaknya, ternyata bukan bapak yang baik. Dibalik lagi bahwa sakinah mawaddah warahmah bukan pilihan tapi karunia Allah. Ya, banyak juga orang-orang yang hidupnya biasa-biasa saja Bapak Ibu, susah hidupnya Pak. Pitih gue kurang, dapat pagi habis patang. Tapi memang cemburu kita melihat mereka itu. Ya cemburu itu. Ya kebahagiaan, senyuman, nyolapeh di bini nyopai. Ya Pak. Sampai keluar Pak, ibu tuh mencalik suaminya pakai becak keluar Pak, sampai keluar. Lah hilang dari pandangan babelok di simpang baru masuk istrinya. Kira-kira istri awak lah model itu. Ba malapeh awak. Mudah-mudahan tidak ada istilah kawan malapeh ayam. Pato malapeh ayam saya kawan ini aja. Kan itu. Ini kadang jadi bahan galak jadi kawan Pak. Kalau lah minum di kadai pagi, malah duduk lo di kadai pagi, kecek kawanan. Jadi kawan saya lah kadai lapeh ayam saja. Jadi memang yang duduk-duduk di kadai pagi kau bantu nih, ya model tuh. Mohon maaf saya Pak. Makanya jangan mana duduk di kadai. Ya, ndak kecek kawan model itu. Pak. Nana kadai-kadai. Jadi Bapak Ibu jangan dirahmati. Sampai saya dulu pernah cerita kepada Bapak Ibu di simpang Alai Pak. Ampun naik sepeda motor berlawanan arah dengan orang yang pakai bentor Pak, becak motor tuh. Saya tidak tahu, saya yakin itu keluarganya Pak, karena lengkap ada ya seperti istrinya, anaknya. Tapi berlawanan arah. Tapi karena saya tertarik dengan kebersamaan mereka, saya putar sepeda motor saya itu Pak. Ambo putar, dek sanang lo mencari kan ambo putar, ambo ikuti dari belakang Pak. Nah, tapi tidak sampai ke rumahnya. Ambo ingin sampai ke rumahnya, tapi dia lah jauh sampai kate. Indahnya berhenti. Aku jauh Pak. Ambo balik saja. Tak senang gitu Pak. Lain pula melihat mereka yang bahagia, ya kan? Ya, di balik kesederhanaan itu luar biasa. Ya. Nah, jadi jamaah dirahmati Allah, semoga kita mendapatkan yang tiga ini dalam keluarga. Sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kemudian
Di surat Al-Ahzab ayat 21 yang kita baca di awal tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Berarti kan Nabi itu adalah role model, termasuk dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Role modelnya itu Nabi. Bagaimana kemudian Nabi itu ya kehidupannya bisa kita jadikan teladan. Kan itu makna anta ma'aman ahbabta itu di situ, Pak. Kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Salah satu pendapat daripada ulama, kamu akan bersama siapa yang kau cintai itu artinya apa? Bahwa kita itu diwarnai oleh orang yang kita cintai, Pak. Ya makanya kalau anak-anak kita kan ada istilahnya apa itu, Pak? Kalau bukan fans apa namanya? Idola. Kalau sudah mengidolakan seseorang, Pak, gaya rambutnya itu bisa jadi sama dengan gaya rambut idolanya itu, Pak. Dicakuk-cakuknya itu kan, apa? Galuk-galuknya itu sama, Pak. Ya. Ketika dia mengidolakan seseorang, Pak, bisa jadi jahitan bajunya itu, Pak, sama dengan baju idolanya. Ya, jahitan baju. Cabik-cabik baju sama. Nah, di mah idolanya itu biasanya cabik bajunya, ada situ lo cabik bajunya. Kan ada bahasa cinta. Ya. Sama juga kata ulama, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama siapa yang kau cintai. Kalau engkau mencintai Nabi, maka hidupmu akan terwarnai dengan kehidupan Nabi. Nah, ya kan? Apakah di dalam keluarga, atau menghadapi suami bagi ibu, menghadapi istri, menghadapi anak-anak. Ibadah juga begitu. Jadi kalau umpamanya saya berwuduk sesuai dengan wuduk yang diajarkan Nabi, itu namanya engkau bersama dengan siapa yang kau cintai itu, Pak. Saya sholat sebagaimana sholat yang dicontohkan oleh Nabi, itu artinya anta ma'aman ahbabta. Ya kalau secara fisik kita tidak bersama Nabi, Pak, karena Nabi memang hidupnya sudah tidak sama kita. Tapi kebersamaan yang dimaksud boleh jadi ada pada diri seseorang. Maknanya apa? Ketika seseorang terwarnai oleh yang dicintainya, maka maknanya bahwa dia hidup bersama siapa yang dia cintai. Itu kira-kira. Anta ma'aman ahbabta. Kau akan bersama dengan yang kau cintai. Ya, cinta ini memang luar biasa. Kekuatan itu. Ya, kalau dalam keluarga kekuatan itu. Baik suami ataupun istri, Pak. Saya kadang-kadang menonton video-video singkat di Reels itu ada juga nilai manfaat. Ada seorang istri yang suaminya itu pergi merantau, tidak tahu 4 atau 5 tahun ya. Kemudian kembali lagi ke tanah air, Pak, dengan menyamar pakai masker kan itu. Kemudian mencoba menggoda dengan memberikan bunga kan. Tiba-tiba istrinya itu terperanjat lari dia. Marah dia kepada laki-laki tersebut, kenapa bapak goda saya, kan itu kira-kira kan gitu ya. Ya kan kita melihat saja. Kemudian dibuka masker, wah luar biasa ya sambutan dari istrinya. Itu kan kemampuan seseorang menjaga itu, yakinlah bapak ibu, karena cinta, karena cinta. Ya kalau orang kemudian mencintai suaminya karena Allah, berarti dia mencintai Allah, Pak, karena Allah memang mewajibkan seorang istri mencintai suaminya. Kalau memang ada suami mencintai istrinya karena Allah, memang itulah cinta kepada Allah, Pak. Karena memang Allah mewajibkan seorang suami mencintai istrinya. Ya kan? Jadi wujud cinta kita kepada Allah itu bisa kita wujudkan dalam bentuk cinta kepada apa yang kita wajib mencintainya, Pak. Mencintai suami, mencintai istri, mencintai anak, mencintai sahabat, itu wujud, Pak. Ya. Nah, maka Nabi itu adalah role model. Uswatun hasanah. Ya, semoga kita rajin menyimak, membaca Bapak Ibu bagaimana Nabi ya membangun mahligai rumah tangga beliau. Nah, ini tidak apa-apa dicontoh, Pak. Tapi kalau ada bahasa beliau ketika memberikan sambutan, Bapak Ibu, saya kan sudah 2 istri saya nih, baru nambah 1. Ini mencontoh Nabi nih Bapak Ibu. Tidak nyaman mendengar kalimat apa. Jangan itu bahasanya mencontoh Nabi. Tapi memperlakukan istri-istri dengan baik, boleh Pak pakai bahasa saya memperlakukan istri saya dengan baik karena mencontoh Nabi. Itu cocok, Pak.
Kok bini bertambah, cik, ala itu loh kalimatnya. Ya kan? Ambo dua istri ambo, bapak ibu. Aku mencontoh Nabi mah. Kalau mak dia apa tuh sedang cik. Kalau ingin punya istri lebih satu kan tidak dilarang, Pak. Tidak ada larangan. Boleh. Mau dua, mau tiga, mau empat kan boleh, tidak ada larangan. Tapi jangan bahasa mencontoh Nabi di jumlah istrinya, Pak. Jangan di jumlahnya. Tapi kalau ingin mencontoh itu umpamanya ya cara bersikap kepada istri. Saya mencontoh bagaimana Nabi. Cara berbuat adil kepada istri-istri. Saya mencontoh bagaimana Nabi berbuat adil kepada istri-istri. Itu cocok, Pak. Kok indah? Lapan dia mengecek ke kawan, bila kawan ke menjalankan sunnah Nabi, cik kecil baru. Jadi seolah-olah cik kau nak menjalankan sunnah Nabi tu. Dek cik je baru. Atau penakut ke bini lah. Kan itu. Ndak kalau dia kawan kadang awak kan itu. Atau penakut ke bini. Adalah yang bagara Pak Ustaz ko lah berbuat syirik kan itu. Syirik dalam pengertian apa? Karena ada takut selain kepada Allah. Hah, betul. Ya takut ke bini itu kan. Tapi jangan ke situ lah perginya. Ini kecen yang takut ke bini kalau bertambah rukun iman je lah. Karena ambo kecen, ambo tak takut ke bini. Cuma bini kau lebih bagat dari ambo. Kau memang ala cukup cie. Ya kalau satu bisa mengantarkan ke surga ya. Saya sesuai dengan apa yang disampaikan Ustaz Adi Hidayat, Pak. Biar saya disibukkan dengan yang satu ini. Ya, direpotkan dengan yang satu ini. Semoga itu jadi ladang ibadah. Tapi bagi yang mampu ya silakan. Tapi bahasa tadi tidak pas itu, Pak. Kalau kalimatnya saya, istri saya dua karena mencontoh Nabi, bukan itunya. Memperlakukan istri Nabi boleh dicontoh. Bagaimana kemudian bersikap kepada para itu boleh dicontoh. Jangan di jumlahnya. Ya. Baik. Nah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Ada sebuah hadis Rasulullah dari Aisyah yang diriwayatkan Imam Muslim. Ini sering juga kita bahas, para asatidz juga membahasnya. An Aisyah ya, radhiyallahu anha, qalat, dari Aisyah ridha Allah atasnya berkata, ya. Saya baca terjemahannya saja. Di sini da'a Fatimah ibnatahu fasarraha fabakat, karena Aisyah melihat waktu itu Fatimah putrinya Rasulullah itu kan dipanggil oleh Rasulullah. Da'a Fatimah ibnatahu. Nabi memanggil Fatimah anak perempuannya. Fasarraha fabakat. Jadi Aisyah melihat waktu dipanggil oleh Nabi Muhammad Fatimah ini, Pak, menangis dan tertawa. Menangis dan tertawa. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar penjelasan ini. Jadi ketika ditanya kenapa menangis, ternyata Nabi memberitahu kepada Fatimah bahwa umur beliau itu tidak akan lama lagi. Beliau akan dipanggil oleh Allah. Ya, maka Fatimah menangis. Ya, ini saya tidak tahu juga Bapak Ibu. Karena kematian itu adalah gaib. Fala yushhidu ala ghaibi ahad illa man irtada min rasul. Yang gaib itu tidak akan pernah disampaikan kepada seorang pun kecuali rasul yang diridhoi. Jadi kalau seandainya ada orang kemudian berkata, lah dake umayahna, itu tidak bisa disamakan dengan Nabi. Kalau Nabi, beliau memang dapat informasi itu dari Allah melalui malaikat Jibril bahwa beliau tidak akan lama lagi. Karena beliau seorang Nabi. Tapi kalau orang tua kita yang pernah berkata demikian, kemudian pas pula Pak, habis mengecek mulai itu mati lo beliau wiswa, tidak bisa disamakan dengan Nabi. Orang gaya ambo Ustaz, yuk tarasu di beliau Ustaz. Ya, malam tu beliau mengecek ayah tidak kalah mulai kodoh. Kira ya Pak pagi meninggal beliau kecek anaknya. Yurlain lo firasat gaya ambo Ustaz. Saya agak apa juga nih Pak. Sebab ada orang mengecek model itu 2 tahun baru mati. Itu mungkin pas saja Pak. Pas raso waktu itu pasnya. Tapi kalau dikatakan seperti Nabi enggak. Kalau Nabi karena dapat informasi dari malaikat Jibril bahwa beliau akan dipanggil oleh Allah. Malaikat Jibril saja tidak tega Pak menarik angkot Nabi. Ya kan? Tidak kuat. Jibril saja Pak menarik nyawa Nabi itu. Ya kan ada Jibril, ada malaikat pencabut nyawa lah ya. Kalau malaikat pencabut nyawa orang mengenalikan malakul maut ya. Walaupun orang sekarang menamakannya kan bila Israel datang memanggil. Padahal kata ulama dicari betul Israel ini namanya tak dari mana-mana kan itu. Makanya sebenarnya kan malakul maut ya.
Jadi Jibril membelakang ketika di saat-saat itu, karena Jibril sendiri tidak tega melihat Nabi itu dicabut nyawanya. Ya. Nah, Fatimah menangis, kemudian Fatimah tertawa dalam waktu yang dekat itu, sudah menangis tertawa. Kenapa tertawa? Ya. Apa kata Fatimah? Rasulullah membisikkan kepadaku tentang kematiannya, aku pun menangis. Rasulullah juga membisikkan kepadaku bahwa aku ini keluarga yang pertama kali akan menyusulnya. Kok tiba di awak Bapak Ibu dikabari model itu Pak, ini contoh saja. Gaya awak kan, habis saya aku waang mah ke dulu aja. Yang lain lah dulu ya. Panjang umur pendek baru kemarin 40 ayah ini salah kan itu kan. Kok dapet Pak mah tahu ayahnya mengecek Pak, kok dapet habis saya meninggal ya waang lah habis kau aja. Jangan lah yang lain-lain lah. Ayah indah. Tapi ternyata ketika Rasulullah membisikkan kepada Fatimah bahwasanya Fatimah lah dari keluarga beliau yang pertama kali akan menyusulnya, Fatimah tertawa. Senang deh. Nah, menurut Bapak Ibu, berapa cinta Fatimah kepada Nabi Muhammad yang terbangun Pak, sampai-sampai dikabarkan bahwa Fatimah lah yang akan mati setelah ini. Fatimah tertawa Pak. Menurut ilmu parenting seperti apa lah Nabi itu mendidik anaknya itu? Kira-kira diajak mati saja Pak, senang. Ya, kalau di awak banyak terbayang Pak, bini yang gak ditinggal, laki yang gak ditinggal. Hanya hebatnya parenting Nabi ini Pak. Makanya kalau berbicara parenting tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi. Sampai-sampai sekali lagi Fatimah Pak dikabarkan beliau yang akan menyusul yang pertama kali. Bahagia, senang dia Pak. Seperti apa parenting Nabi? Tidak ada yang bisa mengalahkan parenting Nabi. Ya. Terlebih kepada anak-anak beliau. Bagaimana kita hari ini Pak? Apakah anak-anak kita memang mencintai kita sebegitu hebatnya? Ya, yang boleh jadi parenting kita ini memang kurang Pak. Rasa sayang ke anak tuh bananan kurang. Ya, rasa sayang. Apalagi ke anak laki-laki nah Bu. Sebab ada loh ibu-ibu kok Pak nan anak kok anak padusi, laki-laki kok nyokalape juga. Coba bayangkan. Dari awal mindset sudah dibangun anak laki-laki kok keluar. Pak andakah kurang kasih sayang anak laki-laki ke induknya Pak? Karena dari awal mindset orang tua anak laki-laki kok lape keluar nan anak awak tuh nan padusi aikon nan kamar awak awak biswa aikon nan kesama awak biswa anak laki-laki painya tuh Mak. Betul Pak, mindset yang keliru sebagaimana yang disampaikan dalam hadis ya, bahwasanya aku berdasarkan prasangkaan hambaku. Jangan-jangan itulah penyebabnya di matriarkat ini Pak. Banyak anak laki-laki yang kepedulian kepada orang tuanya kurang. Karena boleh jadi dari awal mindset yang ditanamkan orang tuanya itu Pak. Ini mohon maaf, saya tidak menyalahkan matriarkat. Tapi konsep itu memang ada tuh Bu. Kok kalape yuk. Makanya kadang ada, tak usah terlalu apa banyak anak laki-laki. Alun tahu lo ketahu Jawa. Dari awal saja lahadu kalimat itu. Tidak kata alun tahu ketahu Jawa. Nyolape. Nah, itu yang sering saya sampaikan dalam kajian-kajian Bapak, Ibu. Kan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 itu kan sudah menyampaikan Pak. Lidzakari mislu hadzil unthayain. Bagi anak laki-laki itu mendapatkan warisan 2 kali dibandingkan anak perempuan. Samalah mohon maaf saya kalau Bapak kepala dinas hari ini mendapatkan lebih dibandingkan Bapak Ibu. Artinya apa? Tanggung jawab beliau terhadap dinas itu lebih besar Pak daripada Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena dari sisi apa yang beliau dapatkan lebih banyak. Itu kan logika berpikirnya seperti itu. Ya samalah umpamanya kalau di kampus Kaprodi Pak mendapatkan lebih dibandingkan dosen biasa. Berarti Kaprodi punya tanggung jawab yang lebih besar dari dosen biasa Pak. Memang prodi yang dipikirkannya. Sekarang anak laki-laki dapat warisan 2 kali dibandingkan anak perempuan. Artinya apa? Anak laki-laki dia punya tanggung jawab 2 kali lebih besar daripada anak perempuan terhadap orang tuanya. Kok disia-siakan anak laki-laki ini? Kenapa disia-siakan Pak? Seolah-olah anak konan padusi lah 5 anak laki-laki lunjuk punya anaknya Pak. Tambua celelo je. Batu ni laki-laki yo je.
Asalkan keluar laki-laki, Pak, laki-laki baru. Padahal sekali lagi, laki-laki itu tidak main-main tuh Bapak Ibu. Nah, bagaimana merubah mindset itu? Jadi kalau Bapak Ibu punya anak laki-laki, yakin dengan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 tadi Pak. Tanggung jawabnya suatu saat kelak akan lebih besar daripada adik dan kakak perempuannya terhadap kita. Tapi didik yang baik. Kasih paham agama dia, Pak. Pahami dia tuh. Tapi karena pemahaman yang keliru, mindset yang salah, maka wajar sekali lagi. Seolah-olah anak perempuan yang kamabian apa ibu bisa kelola. Nah laki-laki nak ketahu kayak jawab. Ngacuan. Jadi sekali lagi, aku berdasarkan prasangkaan hambaku. Itu yang perlu diperbaiki Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Nah, ini berbicara parenting ya, parenting. Betapa hebatnya parenting Nabi itu ya, terhadap anak-anak beliau. Ya, nah, bagaimana dengan kita? Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, ini salah satunya disahihkan oleh Syekh Albani, bahwasanya Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Makanya kan memang menarik yang apa kita bahas itu Bapak Ibu, sama dengan penjelasan bahwa kalau ingin tahu orang itu baik, tanya ke tetangganya. Karena tetangga paling tahu Pak. Baru kendak lalu mau boleh tahu nih di tetangga jale dia Pak, kecuali tetangga yang tidak pernah keluar rumah entahlah. Ya, mau boleh tahun 20 tahun di komplek Pak, akan tahu tetangga. Ya. Kalau ingin tahu baiknya seseorang, tanya ke tetangganya Pak. Berarti menilai kita baik Bapak Ibu, orang bisa jadi bertanya ke tetangga kita. Elok Pak Bapak Ibu. Jangan ada orang bertanya, "Lah kenal lah Pak jo Pak si fulan." Wih, itu tetangga ambo tuh masa bala dinding lah. Banyak Pak. Ya Allah, keluar rumah saya tidak pernah. Pagi-pagi, pulang malam aja. Udah meninggal antu, lah itu berarti itu apa? Itulah kita Pak, yang dinilai oleh tetangga kita itu. Itu kita yang sebenarnya. Ya. Kalau di dalam keluarga, kalau ingin tahu baik tidaknya seseorang, tanya ke pasangan hidupnya Pak. Nah, itu dia kan. Wa khiyarukum linisaihim, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Maka penilaian istri dan penilaian suami menjadi bukti baik tidaknya kita Bapak Ibu di dalam keluarga. Menjadi bukti. Termasuk anak lah Pak ya. Karena ada anak yang bilang begini kepada temannya Pak, aku nanti pengen suamiku itu seperti papa. Ada Pak, ada anak cewek bilang begitu. Aku nanti kalau punya suami, aku ingin suamiku seperti papa, penyayang, ya Pak, ya suka membantu mama. Woi sabi, ya dulu cek Pak, ada nih nyomor dulu ya dulu, palake tangan apa tuh, pemperangan ada Pak anak yang begitu. Bahkan ada anak yang menulis Pak, ketika ada bahasa harapan tuh, apa yang kamu harapkan itu ditulisnya Pak. Ya itu tuh. Saya berharap suatu saat mendapatkan suami seperti papa baiknya. Ada yang berharap seperti itu. Ya. Harapan. Kalau di sekolah sekarang kan begitu. Di kampus-kampus juga sampai di ITP juga dibikin tuh dinding harapan. Kecek kawan kalau sama lu Yahudi. Lah pakai dinding ratapan itu. Ya, tapi konsepnya mudah-mudahan tidak dari situ ya. Cuma dia bikin panjang itu ya. Sesuatu yang bisa ditempel, disuruh mahasiswa baru itu Pak membikin hope-nya apa? Salah satu ada harapan yang menarik di situ. Kalau saya tamat, saya akan memberangkatkan kedua orang tua saya menunaikan ibadah haji. Nah, itu salah satu hope-nya. Hope, kan luar biasa. Kalau dulu pernah juga tapi tidak tertulis. Ada seseorang di Medan dia sudah bilang waktu itu ke bagian teknisi Pak di workshop ITP itu, bahwa kalau wisuda nanti saya akan terbangkan mama saya dari Medan tuh pakai pesawat. Padahal dia mahasiswa bidik misi Pak, orang miskin. Nah, dari mana dia dapat uang menerbangkan orang pakai pesawat? Ternyata kerja mebel deh Pak malam. Saya kalau mahasiswa tuh terlambat Pak,
Saya tanya ternyata ada kegiatan, apresiasi saya suruh masuk. Kenapa terlambat? Mohon maaf Pak, kan awalnya kan kita sudah tahu tuh, sudah dapat berita bahwa beliau memang bekerja, anaknya bekerja. Ternyata saya tadi malam menyelesaikan pekerjaan mebel Pak, sampai hampir pagi. Makanya pas tidur tuh terlambat bangun. Saya suruh masuk. Ya. Artinya keterlambatan itu bukan keterlambatan karena malas Pak, karena memang ada usaha. Rupanya dari mebel itu dikumpulinnya Pak, sedikit. Memang terwujud Pak. Diterbangkannya orang tuanya itu dari Medan Pak, naik pesawat ke Padang untuk menghadiri wisuda dia. Beliau kalau alumni ITB juga. Alumni ITB ya, ada, memang luar biasa Pak. Ya, harapan. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya. Nah, begitu ya. Makanya kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah memukul sekalipun dengan tangannya. Tidak kepada perempuan istrinya, tidak juga kepada pelayan. Kata Aisyah. Jadi tidak ringan tangan dalam pengertian mudah menampa orang, Pak. Apa kalau kamu nampak, cari lawan sebanding, Pak. Ya. Iko orang rumah ditampan deh, cawala pengacuy bana. Tidak sebanding kalau dia orang rumah tuh, Pak. Kok kamu nampak aku cari di luar tuh. Saya kan ditampak. Saya kan dijambak kepala tuh. Kasih saya kan dilajang. Kok bini dilajang, Pak? Ande, tidak sebanding. Ya, kalau yo cari lawan yang sebanding, sepadan. Makanya kata Nabi, orang yang memukul istrinya itu orang yang tidak tahu malu tuh. Tidak tahu malu. Ya. Nah, kecuali dalam perang di jalan Allah. Nabi juga ketika diperlakukan sahabatnya secara buruk tidak pernah membalasnya. Kecuali kalau ada pelanggaran atas kehormatan Allah, maka ia akan membalas atas nama Allah. Begini kehidupan Nabi, ternyata diterangkan oleh istri beliau, Pak. Tidak pernah, Pak, melakukan KDRT sekalipun. Tidak ada. KDRT. Baik secara verbal maupun non-verbal. Awak kadang-kadang lain tidak jo non-verbal, Pak. Lain tak jauh tangan, cuma nih kok sekali keluar kok, sampai ke Madinah kok. Tabura mai matu di buenya. Nah, itu kan. Itu bahaya itu. Jadi menyakiti itu Bapak Ibu tidak selamanya dengan tangan, tidak selamanya dengan kaki. Verbal ini bahaya nih, Pak. Bahaya, Pak. Ada orang gara-gara verbal nih Bapak Ibu, dia bisa memaafkan suaminya tapi sampai mati aja tidak bisa melupakannya. Kalimat tadi itu. Verbal itu bahaya, tapi kalau main tangan Pak masih mending, Pak. Nah, dibawa jalan-jalan pas sudah hilang. Ya kan? Tapi kalau verbal itu ya, Pak. Sampai kapanpun nyepaci itu. Paci. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis, saya bacakan saja terjemahnya. Rasulullah dalam kesibukan membantu istrinya. Dan jika tiba waktu sholat, maka beliau pun pergi untuk sholat. Nah, ini cara Nabi membangun sakinah mawaddah warahmah di keluarga itu, Pak. Beliau dalam kesibukan beliau, Pak, mengurus umat, masih sempat membantu keluarga. Awak kerajo pagi masuk jam 8, Pak, setengah 8 pulang jam sampai membantu istri saja tidak ada kesempatan. Nabi, Pak. Kita belum sibuk betul ya, Pak. Awak malih kadang. Nabi ini super sibuk, Pak. Yang diurus beliau umat, Pak. Tapi beliau punya waktu untuk membantu pekerjaan rumah tangga, Pak. Kalau di awak kan beda. Pulang berang-berang lo tuh. Kerajo menggendong anak, nan piring ndak juga basuh. Besok kalau model itu agi anak tuh gendong ke suami. Suruh di pagi sampai sore. Kan ada lo suami itu, Pak. Nah, mengasuh anaknya. Ndak lo tersapu rumah, kan gitu. Itu lain lo karyanya, Pak. Ya. Nyambil sapu rumah. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ini termasuk cara membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Membantu pekerjaan istri di rumah. Membantu. Tapi ingat, kalau waktu sholat datang, ajan apa? Tinggal dulu. Kok mantu kamu bantu sholatnya sama bantunya, itu tidak tepat itu. Kalau ingin mencontoh Nabi, bantu istri, waktu sholat masuk berangkat. Ada orang yang jam 4:15 sudah bangun, mempersiapkan untuk anak-anak. Tak dibiarkannya istrinya itu sendiri bekerja, Pak. Satu lohnya. Agak satu duduk mengawani mauta orang rumah. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu. Apa kata beliau? Suami ambo tuh Ustaz, tak lor kerajonya, tapi mengawani ambo duduk kok, Ustaz. Pas beliau payu hilang saudaranya. Karena biasa mengawani beliau pagi, Pak. Kadang ibu ini menyiapkan untuk anak-anak kan.
Suaminya bangun. Nggak ada yang bantu, Pak. Cuma duduk saya mota gitu kan. Mengawani model itu saja. Kehilangannya memang luar biasa. Jadi suaminya lebih dulu dari beliau. Tapi beliau sudah meninggal juga. Jadi itu yang sering disampaikan. Sulit melupakannya aja. Ya. Ketika memang suaminya membantu. Tidak pun membantu dalam pengertian ikut lah Pak. Ya. Mencuci piring. Mengawani jadi juga. Ya. Ini Nabi ya. Dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban. Wahai Aisyah, tolong ambilkan minum. Wahai Aisyah, tolong ambilkan kami makan. Wahai Aisyah, ambilkan kami pisau dan asahlah dengan batu. Jadi kalau para ulama membahas, ini berkaitan dengan hak dan kewajiban. Itu akan mampu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tahu hak dan kewajiban. Nah, ini kan Nabi memerintahkan Aisyah nih, ambil makan, ambil minum. Memang istri yang punya kewajiban untuk itu, Pak. Menyiapkan untuk suami kan itu. Makanya dulu pernah saya sampaikan, jangan bangga Bapak menjadi suami mandiri. Harus latih istri sebagaimana Nabi. Bukan berarti kita ada keinginan, tidak. Tapi melatih istri untuk mampu menjalankan kewajibannya, Pak. Nabi pandai ngambil makan sendiri, Pak. Nabi pandai mengambil minum sendiri. Tapi begitulah cara Nabi untuk menjalankan hak istrinya. Artinya apa? Nabi ingin istrinya terpenuhi kewajibannya dalam memenuhi hak suami. Kan begitu sebenarnya. Makanya kemarin ada pertanyaan Bapak Ibu waktu ada pertemuan dengan ibu-ibu sosialita kan itu. Apa betul penyebab perpisahan laki-laki dan suami dan istri itu karena salah satu itu sudah punya kehidupan yang lebih mapan ataupun karena LDR dan lain sebagainya? Sebenarnya tidak, Pak. Banyak orang yang LDR, Pak, tapi keluarganya sakinah mawaddah warahmah karena hak dan kewajiban itu tetap dijalankan yang suami dan istri. Banyak. Jadi bukan LDR-nya yang jadi masalah, bukan bisnisnya yang bikin masalah. Banyak, Pak, suami-suami yang mampu mengembangkan bisnisnya, Pak, sibuk ke sana ke sini, tapi keluarganya tetap sakinah mawaddah warahmah, Pak. Karena hak dan kewajiban. Ya, kok sudah lagi duit payah, Pak. Basirah keluarga. Karena hak dan kewajiban itu ya tidak terpenuhi. Itu intinya. Jadi bukan LDR-nya yang disalahkan, memang ada juga penyebabnya LDR. Ya Bu ya, ada Ibu LDR. Enggak. Memang ada juga ya, bapak-bapak LDR ya. Ya kalau LDR ya harus arif lah. Terakhir. Yang terakhir Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana kita belajar dari kehidupan Nabi. Ya seperti umpamanya suatu hari Nabi menemui kami, kata Aisyah, dan bertanya, apakah engkau punya makanan? Kami menjawab tidak. Kalau begitu, kata Nabi, saya akan berpuasa. Jadi Nabi itu memang pribadi yang kalau di rumah tangga itu udah banyak hati punya. Kalau banyak wana udah lah dibuen sambah ayo lain loh. Lah dibuen kok iko lah. Nabi tidak seperti itu gitu. Ya. Dan di surat Al-Baqarah ayat 222, at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Bahkan ketika seseorang menjatuhkan talak, ya kan pilihannya ada dua ya. Ya, boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Nah, ini yang terjadi hari ini Bapak Ibu, ketika memang tidak ada sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga, dia tidak melepas pasangannya dengan baik-baik, Pak. Padahal kalau di Al-Qur'an tetap harus dilepas dengan baik-baik. Yang terjadi apa? Dibunuh, dicancang, ya, dipotong-potong. Nggak ada ajaran dalam Islam seperti itu, Pak. Yang menghukum itu biar Allah, biar Allah. Kita yang bisa apa? Ya kita yang bisa ya seperti tadi. Kalau memang tidak bisa lagi, talak, jatuhkan talak, selesai kan. Tidak harus dicancang-cancang. Kalau dicancang-cancang berdosa besar lah kita, Pak. Sudah lebih nikmati, Pak, kan? Awak kecarai juga, ada dosa kadang lain. Banyak balik, Pak. Padahal kalau berpisah baik-baik kan anak ada kehilangan, Pak. Apa kan misalnya dapat bini baru? Ya kan, enggak kan itu kalau logika berpikir sehatnya kan begitu. Mengal, iya, enggak contoh. Ibu kan bisa juga mendapatkan pasangan hidup yang baru. Enggak, ini apa saja kalau sehat. Daripada kemudian membunuh, yang masuk penjara dan sebagainya. Jadi sekali lagi, sakinah, mawaddah warahmah, harapan kita bersama tentunya. Bersandar kita kepada Nabi SAW sebagai uswatun hasanah.
Ini mungkin beberapa saja. Mungkin Bapak Ibu juga punya buku-buku yang mengisahkan bagaimana Nabi membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan salah satu contoh tadi saja Pak, begitu hebat parenting Nabi sampai Fatimah pun ketika dikabarkan bahwa beliaulah yang pertama akan menyusul beliau, tertawa senang. Kecintaan. Saya pikir cukup kalau ada Bapak Ibu diskusi dan tanya jawab. Silakan. Pas Bu? Pas. Dari bapak-bapak cukup ya. Baik, kita tutup pertemuan kita ya, dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala sholihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika sholihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.